Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Bukti Indonesia sudah merebut kembali taktanya. Jadi ini dia, Indonesia. Bagaimana Indonesia kembali memperlihatkan super powernya ini ya. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama tengok video ini. Let's go. Dalam sesi video sebelumnya kita telah melihat 5 fakta, bahwa Indonesia sudah kembali merebut tahtanya, sebagai negara besar dan dipandang. Dalam sesi video kali ini, kami akan menambahkan yang tidak sempat kami sajikan di video sebelumnya. Teruskan menonton. Yang keenam adalah, menjadi penyeimbang kekuatan besar. Negara-negara di dunia kerap beraliansi pada negara yang memiliki kedekatan emosional dengan mereka. Bahkan, tiap aliansi terus memperbesar pengaruhnya dengan menambahkan keanggotaan. Indonesia dulunya pernah diperebutkan antara dua kekuatan besar tersebut, dalam hal ini tentu saja Blok Barat dan Blok Timur. Waktu itu tepatnya di era Presiden Soekarno, negara kita yang baru seumur jagung, sudah dilihat sebagai kekuatan besar yang baru saja tumbuh. Baik Amerika dari Blok Barat maupun Rusia dari Blok Timur, semua sangat antusias mendekati Indonesia. Banyak cerita yang kita dengar dari sejarah di masa lalu. Namun di saat era keruntuhan Indonesia di tahun 60-an, kedua kekuatan besar tersebut seakan meninggalkan negara kita. Bahkan ada yang hanya memberi sedikit bantuan nyaris tak terlihat, dan mencuri dari belakang secara ugal-ugalan. Tidak ada lagi rangsangan kuat dalam menarik Indonesia untuk bekerja sama lebih intensif. Barulah di era ini kita melihat, negara kita kembali menjadi teman yang diperebutkan bagi para negara-negara besar dunia. Indonesia sudah bangkit kembali menjadi penyeimbang, di mana apabila Indonesia berpihak ke salah satu saja, maka peta perpolitikan dunia akan berubah secara masif. Bisa kita lihat dirayunya negara kita oleh geng G7, agar tidak masuk sebagai negara anggota BRICS. Juga negara anggota BRICS yang melakukan pendekatan emosional dengan Indonesia, agar Indonesia tidak terlalu dekat dengan geng G7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melalui akun Instagramnya, memastikan Indonesia akan datang ke KTT BRICS di Afrika Selatan pada Agustus 2023. Pertemuan ini adalah langkah penting dalam mempersiapkan kehadiran Presiden Jokowi pada gelaran KTT BRICS yang akan dilaksanakan minggu ketiga bulan Agustus nanti. Tulis Luhut di akun Instagramnya @luhut.panjaitan. Yang ketujuh adalah, kebijakannya sangat berpengaruh. Semenjak Indonesia dipimpin Jokowi, Indonesia bukan lagi negara asal bapak senang. Sekarang Indonesia mulai mendikte, seberapa untung atau merugikannya hubungan kerjasama antar negara. Jika dirasa tidak adil, Indonesia sekarang tidak segan-segan untuk merevisi kebijakan tersebut. Dan kebijakan yang diperbaharui akan berdampak besar pada banyak negara. Contohnya saja hilirisasi, transfer of teknologi, kebijakan investasi, pendaftaran bursa saham mandiri bagi komoditas unggulan, serta masih banyak lagi. Membuat banyak negara semakin paham akan posisi Indonesia, dan mulai memperkuat hubungan bilateral. Tidak hanya sampai di situ, kebijakan yang diterapkan oleh Indonesia juga sekarang banyak disoroti dan dijadikan barometer oleh negara lain, terutama oleh negara yang juga ingin membuat perubahan arah kebijakannya ke arah yang lebih menguntungkan. So I now invite His Excellency the President of Indonesia to speak to you, Mr. Joko Widodo. Mulai ketar-ketir. Saya harus mengatakan bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang
selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Yang kedelapan adalah belanja peralatan militer yang gila-gilaan. Indonesia sekarang adalah negara yang memiliki anggaran belanja militer terbesar ke-30 di dunia, yaitu 9,3 miliar dolar pada tahun 2021. Kuat gitu ya. Namun itu juga masih ditambah industri militer di dalam negeri yang dapat memproduksi alutsista canggih pesanan dalam negara sendiri. Sehingga anggaran yang diterbitkan pemerintah dapat digunakan secara efisien. Negara kita juga tidak sembarangan dan sangat selektif dalam membeli peralatan tempur, karena anggaran yang besar tapi tidak berlebihan, harus digunakan secara efektif agar memberikan efek yang signifikan. Mengingat negara kita berada di jalur penyeimbang antar kekuatan besar, membendung pengaruh Cina di utara, dan komplotan geng Amerika di selatan. Militer kita cukup disegani di kawasan, terbukti dengan saling berebut pengaruhnya kekuatan besar tersebut ke negara kita, tanpa melangkahinya. Bayangkan saja jika militer kita lemah. Kedua belah pihak saling adu kekuatan dengan melangkahi wilayah kedaulatan kita, dan peperangan di Laut Cina Selatan akan semakin meriah. Tidak ada yang dapat membendung, serta menjadi tempat ajang peperangan yang eksklusif spektakuler. Berkat kekuatan militer yang semakin diperhitungkan, serta peran aktifnya pemerintah kita dalam menjalankan diplomasi perdamaian, kawasan Asia Tenggara selalu terjaga dari peperangan. Ingat, Cina sekarang selalu menghormati pendapat Indonesia apabila terjadi ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan. Begitu juga dengan geng Amerika, selalu melakukan pendekatan persuasif dengan Indonesia, agar stabilitas keamanan di wilayah sekitar tetap terjaga. Karena sejatinya, kedua kekuatan besar tersebut juga tidak menginginkan terjadinya peperangan, yang hanya membawa dampak kerugian yang sangat besar bagi kedua belah pihak. Dan kebijakan pertahanan negara kita, dinilai menjadi penentu terhadap nasib keamanan di kawasan, serta kemenangan di salah satu pihak. Yang kesembilan adalah, menguatnya karakter pribadi bangsa. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki demografi etnis lokal dengan presentasi terbesar di dunia, yakni sekitar 98%. Bukan bermaksud rasis, karena makna dari yang akan kami sampaikan tidak berhubungan langsung dengan isu tersebut. Negara dengan etnis lokal mayoritas di dalamnya, cenderung akan memiliki jiwa nasionalisme yang lebih kental. Begitupun dengan karakter bangsanya di mata dunia, terlihat masih original. Pandangan orang luar pada Indonesia terdahulu, tidaklah sama dengan sekarang. Dulu negara kita sering dianggap negara barbar, primitif, bahkan terjorok di dunia. Namun akhir-akhir ini pemerintah bekerja secara maksimal, dalam meningkatkan sumber daya manusianya. Sehingga nilai-nilai luhur bangsa kita yang besar, mendapatkan kembali tempat kepercayaan dirinya, dan mulai semangat menerapkannya. Membuat seluruh rakyat Indonesia, tidak lagi segan dan bisa bangga menunjukkan keindonesiaannya di mata orang luar. Begitu juga orang luar yang melihat bangsa kita, begitu menghargai dan menaruh respeknya. Presiden Jokowi sebagai orang yang dicintai segenap rakyat Indonesia, sangat cerdas dan antusias dalam mencerminkan kepribadian bangsa. Suka tidak suka, dialah orang yang mengangkat harga diri bangsa Indonesia. Sehingga bangsa asing semakin segan dan berpikir dua kali untuk mempermainkan Indonesia. Kepercayaan rakyat terhadap Jokowi, sekarang sudah menjadikan Jokowi sebagai cerminan bagi bangsa asing, untuk melihat karakter bangsa kita. Di mana jika Jokowi tidak suka, maka mayoritas rakyat juga tidak menyukainya, dan begitu pun sebaliknya. Terima kasih untuk Bapak Presiden, karena sudah mempertegas karakter pribadi bangsa ke dunia internasional. Masa ini dan semoga kekal untuk selamanya, kami bangga menjadi rakyat Indonesia. Oke, nah, jadi ya itulah dia gitu kan, ya. Dunia menatap Indonesia dengan pelbagai prestasinya, dengan pelbagai kebijakan, dengan ketegasan dan keberaniannya, yang membuat dunia menatap Indonesia. Jadi salut sekali gitu ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.